memahami kunci untuk mampu menahan tingkat psikologi. Bagaimana kunci menahan psikologi kita supaya tidak barbar. Pertama, selalu kita gunakan modal kita yang aman ya, modal yang adem saja sudah. Nah, modal yang biasanya modal hangat, modal panas, modal pinjaman, modal investasi, modal apapun itu, ini suhunya berbeda. Ya, dipercaya atau tidak, disadari atau tidak, akan membawa dampak ke psikologi. Dan gunakan modal yang secukupnya, jangan semuanya. Kita punya tabungan 100 juta, gunakan 10 juta, 20 juta, 25 juta, oke lah. Kalau tidak punya bagaimana? Cari dulu. Jangan cari pinjaman untuk trading sebelum betul-betul kita mampu ya, mumpuni di sana. Karena pengalaman panjang kita seperti itu ya. Luar biasa beban psikologinya. Ini selalu gunakan uang kita yang adem. Ini sangat mempengaruhi psikologi. Yang kedua, kendalikan keinginan ya, kendalikan keinginan yang meluap-luap atau harapan yang tinggi. Kendalikan harapan yang terlalu tinggi. Saya yakin semua orang pengen profit yang besar. Dalam trading saya yakin pengen semuanya dapat yang lebih. Tapi harus disesuaikan dengan skill kita. Kita belum banyak skill, belum banyak jam terbang, pengennya seperti yang lain yang sudah tinggi-tinggi. Maka yang ada nanti, ya yang ada kita pasti barbar. Pasti dengan resiko yang tinggi. Yang ketiga, cobalah kita untuk realistis. Realistis dengan target, termasuk resikonya. Realistis target berarti yang mampu kita capai. Misalnya yang gampang, yang mudah 5-20% per bulan. Misal, jangan dilihat dari angkanya kecil. Oh, saya bisa sehari 20%, saya bisa sehari 30%. Oke, kalau cuma bisa, semua orang bisa. Pertanyaannya, bertahan enggak? 5% pun kalau kita tidak bisa bertahan sama saja. Yang ada kita jualan semuanya. Aset kita jualan buat deposit, yang lain-lain jualan buat deposit juga. Resiko juga begitu. Yang realistis yang bisa kita terima. Yang suatu saat kita bisa mengembalikan. Misalkan 2% atau 3% per transaksi. Satu hari atau satu periode satu hari kita batasi maksimal misalkan 10%. Artinya ketika kita gagal berapa kali dalam satu hari sampai mencapai 10%, selesai. Tutup sudah. Kita banyak belajar, banyak evaluasi, banyak koreksi. Ada yang salah dengan diri kita. Apakah kita terlalu berburu, terlalu terburu-buru? Apakah kita hanya mengikuti orang lain atau mengikuti gaya orang lain atau mengikuti signal orang lain dan sebagainya sehingga kita tidak mandiri, membuat kita jadi salah? Atau karena kita diuber dengan kebutuhan, bayar utang, bayar anak sekolah, bayar cicilan ini itu dan sebagainya. Pastikan bebas dari semuanya. Kalau itu masih ada dan kita tidak realistis target resikonya, maka selamanya akan sulit kita mendapatkan konsistennya. Kalau dengan target 5% saja kita tidak mampu, jangan dinaikkan. Lah terlalu kecil, Pak. Kalau terlalu kecil semua orang bisa, iya silahkan dicoba. Bertahan berapa lama. Jangan kita menganggap enteng yang angka-angka kecil begini, tetapi kita tidak mau mencoba. Mau mencoba 1 kali 2 kali ya. Coba itu minimal uji 3 bulan pertama, kira-kira bagaimana perkembangannya. Dengan naik dan turunnya, dengan plus dan minusnya, dengan rugi dan untungnya. Endingnya bagaimana? Dan kita harus betul-betul introspeksi. Kira-kira saya tadi profitnya dari mana? Oh, saya hanya ikut orang. Berarti bukan mandiri. Oh, saya biarkan tadi sampai bergerak seadanya. Tanpa batasan. Berarti spekulasi. Pastikan betul-betul kita seperti berjuang. Kalau salah ya kita salah. Kalau rugi, batasan kita rugi, sudah tutup. Ini realistis namanya. Realistis itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa mengukurnya. Kalau ini tidak realistis, ya siap-siap nanti tambal sulam ya. Profit, rugi, dan sebagainya. Dan akhirnya tetap rugi. Oke, realistis di dalam membatasi resiko.
Kita resikokan misalkan 50%. Wah, ini sudah resiko tinggi. Skill kita bagaimana? Mumpuni enggak? Mampu enggak dengan angka itu? Mengembalikan bisa enggak? Karena begitu risknya tinggi, marketnya berbalik, kita kacau sudah. Mengembalikan yang rugi itu sangat berat. Maka akan sulit nanti mendapatkan konsistennya. Realistis nomor 3. Coba nanti diangen-angen, saya ruginya di mana? Satu, bisa juga karena harapan yang terlalu tinggi. Yang kedua, tidak realistis. Satu hari pengennya untungnya 10%, 20%, 30%. Ya pengen, semua orang pengen. Tapi kalau kita tidak bisa kendalikan, sama. Hasilnya zong lagi. Semua nanti yang kita lakukan dihabisi dalam satu kali transaksi. Yang keempat adalah komitmen dan disiplin. Oke, sebelum disiplin kita tempatkan dulu namanya teknikal. Fahami teknikal. Kita support resisten aja belum bisa membuat, belum bisa menarik. Retracement aja belum bisa. Kemudian membaca karakter candle juga belum mampu. Menggambar garis-garis juga belum bisa. Oh, parah, berarti belum saatnya menggunakan real account. Maka kita kembali otak-atik lagi, coba lagi, teknikal kita kuasai. Baca karakter candlenya, strukturnya, kemudian support resistennya, retracementnya, kemudian triggernya bagaimana. Yang kelima ini baru disiplin. Kalau target harian kita sudah tercapai, belajar disiplin kita untuk menjalankan. Satu kali kita melanggar, besok lagi akan mencoba melanggar lagi. Kalau kita batasi satu kali transaksi misalnya, resiko kita batasi maksimal 2%, ya sudah, jangan ditunda kalau sudah mendekati close, walaupun rugi. Itu namanya disiplin. Tidak mau berspekulasi. Kalaupun ternyata balik lagi, ya sudah, itu keputusan. Kita belajar disiplin. Oke, kalau ini nanti bisa dilakukan dengan baik, maka untuk konsisten akan mudah kita dapatkan. Yang sulit itu karena tidak realistis, tidak memahami teknikal, tidak memahami atau tidak mau dengan modal yang seadanya. Bahkan nanti membuka investasi. Dan ini banyak diterapkan teman-teman, bahkan yang dulu keluarga Wija Trading kemudian membuka investasi. Ya sebenarnya itu sah-sah saja kan, mereka urusan mereka. Tetapi ketika belum mampu ya, dan tidak punya modal sendiri, kita mengelola punya modal orang, yang ada kita juga terbebani. Mereka yang investasi selalu menunggu rewardnya, selalu menunggu imbal baliknya. Ya, sementara kita pasar itu tidak selalu setiap hari mudah kita dapatkan. Target sehari misalkan 1% saja belum tentu bisa. Ada kalanya pasar itu sulit, ada kalanya pasar itu masih datar begini, naik turun begini. Dan begitu kita naik masih turun lagi rugi. Begitu kita ambil lagi naik lagi. Nah, ada kalanya kita menemukan seperti itu. Tidak semulus yang kita bayangkan, seperti yang pernah kita alami mungkin. Enak, nyaman, profit terus gitu. Suatu saat pasti mengalami pasar yang betul-betul stuck, berada di area di situ. Pasar yang betul-betul ekstrim, naik tinggi, turunnya tinggi lagi.